Selamat bertemu adik-adik sekalian dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tema yang pertama, yakni arti dan makna gereja. Pada tema ini kita akan mempelajari dua hal. Yang pertama, gereja sebagai umat Allah, dan yang kedua, gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Kedua hal inilah yang akan kita lihat di dalam pembelajaran pada tema yang pertama ini. Adik-adik sekalian, seringkali kita mendengar orang bertanya, apa itu gereja? Adik-adik sekalian, ketika ada orang yang bertanya, apa itu gereja? Ada beberapa arti yang bisa kita jawab atas pertanyaan ini. Ada beberapa arti gereja. Yang pertama, gereja adalah gedung. Artinya bahwa gereja itu adalah tempat ibadat, rumah di mana orang-orang Katolik merayakan perayaan Ekaristi. Yang kedua, gereja adalah ibadat. Artinya gereja adalah lembaga rohani yang menyalurkan kebutuhan rohani manusia lewat ibadat-ibadat, lewat doa-doa, lewat perayaan Ekaristi. Dengan kata lain, gereja adalah lembaga yang mengatur dan menyelenggarakan ibadat-ibadat, atau orang sering sebut gereja adalah persekutuan umat yang beribadat. Yang ketiga, gereja adalah ajaran. Artinya, gereja adalah lembaga yang mempertahankan dan mempropagandakan seperangkat ajaran gereja Katolik yang biasanya dirangkum dalam sebuah buku yang disebut katekismus. Dan untuk menjadi seorang anggota gereja Katolik, si calon harus mengetahui sejumlah doktrin, sejumlah dogma yang ada di dalam buku katekismus tersebut. Yang keempat, gereja adalah organisasi atau lembaga sejagat atau lembaga internasional. Artinya, gereja itu adalah sebuah organisasi dengan pemimpin tertingginya berada di Roma dan memiliki cabang-cabangnya sampai ke pelosok-pelosok seantero jagat di seluruh dunia. Dan garis komando dan koordinasi diatur dengan rapi dan teliti. Ada pimpinan, paus. Kemudian di bawah paus ada uskup-uskup. Merekalah yang memimpin sebuah keuskupan. Kemudian ada pastor-pastor. Ada biarawan, dan yang terakhir umat. Kemudian yang berikut, gereja adalah umat pilihan. Artinya, gereja adalah kumpulan orang-orang yang dipilih secara khusus oleh Allah untuk diselamatkan. Di sini kita memahami bahwa tanpa menjadi anggota gereja, seseorang tidak akan diselamatkan dan masuk surga. Yang terakhir, gereja adalah badan sosial. Artinya, gereja adalah lembaga yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosial berkaitan dengan pelayanan umum kepada setiap orang, kepada semua orang yang membutuhkan pelayanan, seperti sekolah, seperti rumah sakit Katolik. Adik-adik sekalian, beberapa arti gereja yang dijelaskan sebelumnya memiliki kebenaran, tetapi belum mengungkapkan hakikat gereja yang sesungguhnya. Untuk itu, agar kita memahami arti gereja yang sesungguhnya, kita perlu terlebih dahulu memahami kata gereja itu sendiri. Kata gereja berasal dari bahasa Portugis, kata igreja, yang diambil dari bahasa Yunani eklesia, yang berarti perkumpulan, pertemuan, dan rapat.
Dan Paus Fransiskus, paus kita yang sekarang ini, menjelaskan eklesia sebagai pertemuan akbar orang-orang yang dipanggil. Sesungguhnya Allah memanggil kita semua untuk menjadi keluarganya. Karena itu gereja adalah kasih Allah yang diaktualisasikan dalam mencintai dirinya dan orang lain. Semua orang tanpa membeda-bedakan. Gereja adalah keluarga yang kita cintai dan mencintai kita. Gereja menjadi nyata ketika karunia Roh Kudus memenuhi hati para rasul dan membakar semangat mereka untuk pergi keluar dan memulai perjalanan mereka untuk mewartakan Injil, menyebarkan kasih Allah. Gereja bercirikan kesatuan dalam persaudaraan sejati. Itulah penjelasan Paus Fransiskus tentang kata eklesia. Yang berikut kita melihat makna gereja sebagai umat Allah di dalam kitab suci, terutama Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Yang pertama, hakikat gereja adalah hidup mengumat. Adik-adik sekalian, pada dasarnya hakikat gereja itu adalah mengumat. Sebab hakikat gereja adalah persaudaraan cinta kasih, sebagaimana yang ditampilkan oleh hidup jemaat-jemaat perdana. Yang kedua, dalam hidup mengumat ada banyak karisma dan ada banyak karunia. Dan semua karisma, semua karunia yang dimiliki oleh umat digunakan menjadi kekayaan seluruh gereja, digunakan untuk pelayanan-pelayanan di dalam gereja. Karena itu semua karunia, semua karisma yang dimiliki oleh umat meski dimanfaatkan dengan baik untuk pelayanan seluruh umat. Yang ketiga, semua anggota gereja memiliki martabat yang sama. Karena itu, dalam hidup umat, semua orang yang merasa memiliki martabat yang sama harus memiliki tanggung jawab secara aktif dalam fungsinya masing-masing untuk membangun gereja dan memberikan kesaksian kepada dunia bahwa mereka adalah gereja. Mereka adalah anggota gereja Allah. Itulah adik-adik beberapa makna gereja sebagai umat Allah menurut kitab suci. Yang berikut kita lihat hakikat gereja sebagai umat Allah. Hakikat gereja sebagai umat Allah yang pertama, umat Allah merupakan suatu pilihan dan panggilan Allah sendiri. Umat Allah adalah bangsa terpilih, bangsa terpanggil. Artinya bahwa kita percaya bahwa kita anggota gereja ini sesungguhnya dipilih dan dipanggil oleh Allah sendiri untuk menjadi umat pilihannya. Yang kedua, umat Allah dipanggil dan dipilih Allah untuk misi tertentu. Jadi kita ini dipanggil oleh Allah untuk menjalankan misi Allah. Dan misi dari Allah itu adalah menyelamatkan dunia. Jadi kita ini dipanggil untuk menyelamatkan dunia. Yang ketiga, hubungan antara Allah dan umatnya dimeteraikan oleh sebuah perjanjian. Dan perjanjian itu adalah umat harus menaati semua perintah Allah
dan Allah akan selalu menepati janji-janjinya. Yang keempat, umat Allah selalu dalam perjalanan menuju tanah terjanji, tetapi melewati padang pasir. Artinya bahwa kita sebagai anggota gereja, kita sebagai umat Allah sedang berziarah menuju dunia, menuju rumah Bapa di surga. Tetapi kita harus melewati tantangan, cobaan, pengorbanan, dan lain-lain sebagainya agar kita bisa mencapai keabadian, agar kita bisa mencapai rumah Bapa yang bahagia. Itulah adik-adik beberapa hakikat gereja sebagai umat Allah. Yang berikut kita melihat dasar gereja sebagai umat Allah. Yang pertama, hakikat gereja adalah persaudaraan cinta kasih. Adik-adik sekalian, sesungguhnya hakikat gereja itu adalah persaudaraan cinta kasih, sebagaimana yang sangat jelas tampak dalam praktek hidup gereja perdana, di mana mereka menjual apa yang mereka miliki, lalu membagi kepada saudara-saudara yang lain supaya tidak ada orang yang berkekurangan. Yang kedua, adanya aneka macam karisma dan karunia yang tumbuh di kalangan umat yang digunakan untuk pelayanan. Adanya karunia, adanya karisma yang ada di antara umat mestinya dipelihara dan dikembangkan untuk membangun gereja, untuk melayani umat. Yang ketiga, semua anggota gereja memiliki martabat yang sama, tetapi memiliki fungsi yang berbeda-beda. Adik-adik sekalian, sesungguhnya semua anggota gereja itu memiliki martabat yang sama, yakni sebagai umat Allah. Tetapi serentak memiliki fungsi yang berbeda-beda. Misalnya antara hierarki dan awam itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Itulah adik-adik beberapa dasar gereja sebagai umat Allah. Yang berikut kita lihat konsekuensi gereja sebagai umat Allah. Yang pertama, konsekuensi bagi umat. Konsekuensi gereja sebagai umat Allah bagi umat atau bagi awam, yakni umat harus menyadari kesatuannya dengan umat lain dan harus terlibat di dalam kegiatan-kegiatan gereja. Mengapa demikian? Karena iman dari umat hanya bisa dipraktikkan, hanya bisa diamalkan dalam kebersamaan hidupnya dengan orang lain. Karena itu umat mesti terlibat di dalam kegiatan-kegiatan gereja, misalnya di lingkungan atau di wilayahnya masing-masing. Yang kedua, konsekuensi bagi hierarki. Hierarki harus menyadari tugasnya sebagai tugas pelayanan. Sebagaimana Yesus katakan, "Aku datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani." Karena itu, hierarki mesti berada di tengah-tengah umat yang dilayaninya, dan umat yang dilayani mesti diberi ruang agar bisa berperan aktif
dalam membangun gereja. Yang ketiga, konsekuensi bagi hubungan hierarki dan umat. Hierarki harus memandang umat sebagai partner kerja dalam membangun gereja, bukan sebagai pelengkap saja, bukan sebagai pelengkap penderita yang seolah-olah tidak berperan apa-apa. Karena itu, hierarki harus memperlakukan umat dan memberi umat tugas-tugas tertentu untuk bersama-sama membangun gereja di tengah umat, di tengah masyarakat. Itulah adik-adik beberapa hal yang bisa saya jelaskan tentang arti dan makna gereja, terutama berkaitan dengan materi gereja sebagai umat Allah.